Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali tak henti-hentinya memuji kebesaran Allah, karena kebesarannya lah sehingga Allah tidak pernah berhenti sedetik pun memberikan kita nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat hidayah, sehingga kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini. Apatah lagi kita diuji oleh Allah, ujian begitu luar biasa, Pak. Dan disinilah mau dilihat siapa hambanya Allah yang betul ramah. Apalagi saya tadi, Pak, tinggalkan kampung saya di Antang, luar biasa hujannya, Pak. Andaikan kapan naik motor, Kak, mungkin tidak sampai, Kak. Tapi alhamdulillah, karena maha kuasanya Allah, Allah mengatur kita punya hidup, maka tidak ada yang susah. Makanya di kehidupan kita sekarang tidak ada prinsip yang paling baik, adalah prinsip kita serahkan semua kepada Allah. Karena kapan pengharapan kita kepada Allah yakin dan percaya, tidak akan pernah melahirkan kekecewaan. Kenapa manusia banyak sekarang kecewa, Pak? Karena terlalu berharap sama manusia. Selawat dan taslim tak lupa kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa salli alaihi. Nabi yang kita jadikan uswatun hasanah di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita insyaallah kita mampu raih di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, di waktu subuh yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan-pesan agama kita. Walaupun singkat, karena memang sekarang sebenarnya Bapak Ibu, idealnya ceramah itu tidak boleh terlalu panjang. Karena kenapa? Ada istilahnya orang nasulawo lewat lundra, mapaca golok-golok. Kolak lewat cening, mapaca gelek-gelek. Pacarama lewat ita macarama, mapaca karundui. Betul tidak Bapak Ibu? Apalagi saya diingatkan oleh guru saya dulu di pesantren. Nah, besok atau lusa, kalau macarama ki, walaupun bagus ceramamu, walaupun hebat ceramamu, apalagi kode metode makasih. Nareko angkana nasan jamaah mita. Ada mi jamaah melihat sudah 2 kali mi dia rubah model duduknya. Alarm itu betul na ada aja nama lampe cara mam. Nah makanya Bapak Ibu yang dimulakan Allah, apalagi sekarang Masya Allah. Nareko tuh mak bicara ceramah aja Pak Bui. Di mana-mana mi sekarang dengar ceramah. Betul tidak Bapak Ibu? Di masjid kita saja ini kalau tidak sadar 2 kali sehari semalam. Belum ditampak pengajiannya. Pulang ki nanti masjid kita Pak, putar channel televisi, nonton ki lagi ceramah. Nah ceramah sekarang Pak banyak nih modelnya. Model apa sekarang kita butuh ceramah kemana nih? Katanya model ceramah jamaah. Kemana? Kata ceramah sekarang model belembel. Angkat ceramah apa cawa-cawa. Kata ceramah apa cakarudu. Jadi kita menibau pilih menunya Bapak Ibu. Andai kan kapan makanan nulen nagolo nih. Tapi untung bukan makanan, karena itu kebaikan. Karena memang kebaikan itu tidak ada istilah bosan-bosannya si pakai ingat. Sekarang saja di mana-mana ceramah Pak. Pedek mega pak ceramah, pedek mega ustaz, pedek mega tuh maksiat. Sama Tommy sekarang penyakit Pak. Semakin banyak dokter, semakin banyak juga penyakit.
Itulah memang hidup Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Dan mau tidak mau mesti kita hadapi. Jangan salahkan hidup. Pada tahun itu makuk ke HP Pak. Jangan salahkan ini teknologi. Ternyata salah. Ini salah. Justru bersyukur karena ada HP. Coba karena adanya HP, Masya Allah Pak. Istilahnya sekarang dunia tidak selebar daun kelor. Betul tidak Bapak Ibu? Ya sekarang kadang-kadang HP Pak, Masya Allah. Biar duduk-duduk di kamar tak 5 menit bisa keliling dunia. Tapi bahaya toh? Bahaya. Keliling ke dunia, nah sembarang kata mata-mata ki, katulu-tulu ki, kajili-jili, na'udzubillah min dzalik. Gara-gara ini Pak. Gara-gara ini banyak orang hancur jabatannya gara-gara ini juga. Banyak orang ditangkap KPK gara-gara ini juga. Banyak orang dulu bahagia rumah tangganya gara-gara ini juga. Jadi kehidupan sekarang perlu hati-hati Pak. Makanya tidak ada solusi yang terbaik sekarang Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Kita kembali ke agama. Kita kembali ke masjid. Allah merubah sesuatu kehidupan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Contoh Pak, di segi pendidikan. Saya masih ingat dulu Bapak Ibu, dulu-dulu itu tidak ada orang berminat masukkan anak jadi pesantren. Betul tidak Bapak Ibu? Saya sendiri Pak, masuk di pesantren Sengkang Asadiyah. Maka di sepupuku aga malah fatame anak buku tu. Aga lo najama ketemai. Ya ki pandangannya mindsetnya dulu orang Pak di agama. Aga nasa najama ketemai ku tu. Coba Pak. Tapi andai kan tidak masuk ke agama Pak, Dewi sangi makadefeya sangi hidupku. Sekarang Bapak Ibu yang dimulakan Allah, buka Facebook, YouTube. Semua itu orang bangga kalau dia masukkan anaknya mondok di pesantren. Bahkan ada kuliah itu, kalau nanti anaknya di pesantren di mondok, Pak, mulai tinggalkan rumahnya sampai nanti anaknya di pesantren, nasotin terus. Kenapa? Pergeseran kehidupan, pergeseran nilai. Sekarang banyak orang sadar Pak, kalau bukan kembali agama bahaya. Kita lihat sekarang Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Makanya tidak heran sekarang itu pada orang-orang penting itu punya penasihat spiritual Pak. Para artis saja punya penasihat spiritual. Pejabat punya penasihat spiritual. Karena bahaya kehidupan kita sekarang Pak. Bahaya. Tidak usah terlalu banyak disampaikan Pak, karena dipegang semua itu di sini. Apa yang kita mau lihat ada semua sekarang. Makanya tidak heran juga sekarang kalau dunia pendidikan lebih pintarnya anak daripada kita guru. Betul tidak Bapak Ibu? Bahkan ada memprediksi suatu saat itu anak-anak tidak butuh guru. Kenapa? Karena ini gurunya. Coba Pak, apa yang kita mau tanyakan tidak ada di sini. Baru kita mau bertanya anak-anak sudah menjawab nih. Jadi memang kehidupan sekarang itulah yang terjadi. Dan mau tidak mau mesti kita hadapi Pak. Makanya solusi yang terbaik sekarang kembali ke agama, kembali ke masjid. Kembali ke masjid Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Makanya yakin dan percaya Pak, sepanjang kita masih istiqamah ke masjid, insya Allah pasti kita selalu babul hidayah. Betul tidak Bapak Ibu? Apa itu babul hidayah? Pintunya hidayah. Pintunya ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau ada orang tidak mau masuk babul hidayah, kejili-jili itu bahaya. Kejili-jili Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amulatoni malampe. Baru mukaddimah. Makanya saya ingat pernah suatu baca Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Ada 3 pesannya malaikat Jibril terhadap Nabi kita. Ini pesan mungkin Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Di era sekarang mungkin patut kita renungkan. Apa isi 3 pesannya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW? Dan tentunya itu menjadi bagi kita semua umatnya Muhammad. Yang pertama Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Pesannya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Hai Muhammad, silakan hidup semaumu. Silakan nikmati gaya hidup duniamu. Tapi ingat Muhammad, suatu saat pasti kau akan mati. Ini pesan yang pertama Pak. Coba kita sekarang Pak, renungkan di kehidupan kita sekarang Pak. Gaya-gayanya orang hidup sekarang, Masya Allah.
Saya Pak, kalau pulang Kak dari Tarwi, yang namanya itu pinggir-pinggir jalan Pak, berjejer itu motor, mobil. Di mana di situ? Warkop-warkop, kuliner. Jadi biasa maka ada Kak berkesimpulan negatif naruh kapan. Pantas masjid-masjid kosong. Karena letik mana sih masjid? Dan tidak bisa dihindari, itulah hidup memang Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Siapa yang mau disalahkan Bapak Ibu yang dimulakan Allah? Tentu bertanya kita kembali pada diri kita masing-masing. Karena kita sudah sadari semua. Makanya malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi kita dan khususnya kepada kita, hai Muhammad, silakan hidup semaumu. Mau gaya apa kamu pakai sekarang. Tapi ingat suatu saat pasti kau al-maut. Pasti kau is dead. Alias mati. Kenapa? Karena mati itu pasti Pak. Satu ciri-cirinya hidup. Dan Allah sendiri memang sudah menjelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, tidak usah kalau bicara ki mati Pak Nah, kita bisa sendiri lihat di depan mata Pak. Tidak usah bicara dulu di Palestina. Ya Bapak Ibu. Tidak usah bicara dulu di Iran yang baru-baru terjadi. Berapa ratusan orang meninggal. Tidak usah dulu bicara di Aceh yang gempa bumi kemarin yang longsor. Di depan mata tamu sendiri Pak, di keluarga tak, anak tak, kakek tak. Terkadang masih kemarin sama-sama ki baku chat di WA. Malamnya, paginya innalillah. Teman letit tadi SMA baru-baru ki kemarin. Habis reuni pulang ki innalillah. Nah itulah sebabnya malaikat Jibril, hai Muhammad, silakan kau hidup semaumu, tapi ingat suatu saat kau akan mati. Nah pertanyaan sekarang Pak, adakah yang tahu kita punya umur? Karena mati itu antrian. Adakah kita tahu bahwa antrianku sekian begini dan seterusnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, agak bakal tak Pak? Karena ingat kita mana itu Pak, orang mati tidak ada na bawa. Kain kapan mi bawa? Biar tingginya jabatan tak tidak bisa dibawa jabatan tak. Dia dicintai mobil-mobil antita, motor-motor antita yang dibeli harga 50 juta. Tidak bisa dibawa Pak. Istri saja yang paling kita cintai. Ijak kabul di depannya Pu Iman disaksikan oleh ratusan bahkan ribuan orang. Ditambah lagi istilah cinta sehidup semati. Kau masuk di kuburan, saya tinggal di luar. Tidak ada Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Apa yang dibawa? Besti yang paling setia. Itu amal Pak. Nah amal itu cuma dua, amal baik dan amal buruk. Ayana tu nak kada, ini tahu komate tahu dua itu pakaiannya, satu andrena. Apa itu andrena? Alati. Basogina. Apa itu alati? Alanna atitta. Jadi itu orang Bugis Pak luar biasa tuh, itu istilah-istilahnya. Dan itu motorolota Pak. Jadi saya terus terang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau saya ceramah, saya itu bangga terhadap tua-tua Rolota Pak. Kenapa? Yang pertama saya ada sekarang itu kan ada tua Rolota. Sebagian anak-anak sekarang tidak sadar atau tidak sadar Pak, dia lupa kami itu kalau dari sehat diingatkan sama orang-orang tua dulunya. Contoh Pak. Nah itu kalau mau ki keluar, jangan lupa ki dulu baca-baca doa. Doa-doa ki dulu nak baru pergi. Itu dulu ji mama. Lari nih tak butuh piajainya baru narasi. Walah tuh. Coba lihat Pak, orang-orang tua dulu kita itu Masya Allah. Saya selalu Pak banggakan orang-orang tua dulu kita. Orang tua dulu kita itu memang tidak tinggi sekolahnya Pak. Orang tua dulu kita memang jarang profesor Pak. Karena memang dulu susah namanya sekolah. Orang tua dulu kita paling tinggi sekolahnya itu SR, sekolah rakyat. Kalau sekarang selevel dengan SD Pak. Tapi orang tua dulu kita bukan orang bodoh Pak. Bukan orang bodoh. Bahkan dijadikan tokoh masyarakat. Dimuliakan. Ya tua-tua kita ini sekarang. Itu dihormati, dimuliakan. Orang tua dulu kita. Kurang duitnya, banyak anaknya, tapi tidak pernah pusing. Sehingga melahirkan istilah banyak anak mega dalle. Sekarang susah kapan banyak anak mega dalle Pak. Mega anak mega pusing. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percepat. Karena jangan sampai anak-anak macam minta. Yang kedua pesannya Bapak Ibu yang dimulakan Allah, malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Hai Muhammad, silakan engkau menyukai dan mencintai sesuatu apa yang ada di dunia ini. Tapi jangan lupa, ingat, suatu saat pasti dia akan tinggalkan kamu.
Tidak ada yang abadi, Pak. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan sirna. Jadi silakan mencintai anakta, silakan mencintai mobil-mobil antita, istrita, tapi jangan berlebih-lebihan. Kadang itu sekarang terlalu cinta. Jadi sama ini dengan HP. Boleh kita manfaatkan, tapi jangan terlalu cinta HP. Tapi seakan-akan kita kehidupan kita sekarang, Pak, boleh dikata waktu tadi sini mami. Biar itu berkehadapan ki suami kita lebih disuka HP. Ini bahaya sekarang Bapak Ibu, terlalu berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak bagus, Pak. Makanya paling baik itu yang biasa-biasa, Pak. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tersingkat. Yang terakhir, hai Muhammad, silakan berbuat semaumu. Pegok memang ni mau puji. Tapi jangan lupa Muhammad, suatu saat kau akan diminta pertanggungjawabannya. Inilah yang perlu kita pahami semua Bapak Ibu. Karena di lino ini, di dunia ini adalah tempat kita berbuat. Jadi apa yang mau lakukan di dunia itu nanti mau menikmati di akhirat. Jadi kalau Bapak menanam mangga, pasti yang tumbuh mangga. Tidak mungkin Bapak menanam mangga, yang tumbuh itu durian. Kalau Bapak menanam jambu, pasti yang tumbuh juga jambu. Tidak mungkin Bapak menanam jambu, yang tumbuh itu pisang. Artinya apa? Agi-agi mufego, yaitu tumbuh dupa nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 3 pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad yang perlu direnungkan era sekarang Bapak Ibu. Karena ada tuh sekarang manusia Pak, seakan-akan memang lupa namanya akhirat Pak. Rupangi dunia terus. Pensiun nih, nah tidak pernah berhenti mencari rezeki Allah. Tidak salah aja Pak, tapi yang masalah itu kalau kamu lupa akhiratmu. Allah itu sudah mengatur hidup kita Pak, begitu luar biasa. Makanya waktunya muda, aja mameman, aja maputu, elo ande caeco. Kada juga orang begitu Pak. Elo ande caeco, maputu. Sementara kebutuhan semakin banyak. Makanya di dunia itu tempat kita berusaha. Silakan mencari rezekinya Allah yang halal. Tapi ingat, jangan lupa akhirat. Pensiumi tidak pernah lihat pintunya masjid. Apa bakal kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Nah sementara jika semua ini. Nah kalau bicara nasihat Masya Allah. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 3 pesan yang mungkin sebagai saya kembali menguatkan. Yang pertama, silakan berbuat sesuatu. Hidup sesuatu, tapi jangan lupa suatu saat akan mati. Silakan mencintai sesuatu, tapi suatu saat pasti akan ditinggalkan. Silakan berbuat semaumu, tapi ingat, segala sesuatu yang kita perbuat Pak, pasti akan menjadi pertanggungjawabannya. Buktinya saja di dunia saja Pak. Kita berbuat, Allah sudah minta pertanggungjawabannya di dunia, belum di akhirat. Nah makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua ini, apalagi sudah 1/2 Nabi Ramadan, ibaratnya kita pendaki Pak, sampai di puncak. Nah itu biasa kalau mendaki Ki, sampai Ki di puncak, nah kalau turun mi Pak, wih nalariam lagi itu. Jadi ingat Ki, tidak dirasa itu nanti Ramadan cilia Ki. Jadi memang kalau tidak bersungguh-sungguh Ki Pak, jangan sampai di belakang masa sekali Ki. Wih, andai kan kemari masa Kak, masih dekat Kak, mengaji Kak, apa? Mati minenet tak, seandainya masih tua dia pernah mati. Nah inilah kita sifat manusia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mumpun masih ada kesempatan. Karena ingat, Ramadan itu hanya memberikan 2 pilihan Pak. Kalau bukan Ramadan yang meninggalkan kita, kita akan meninggalkan Ramadan. Makanya sebagai penghujung waktu singkat ini, mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid kita ini, Ramadan yang meninggalkan kita, bukan kita yang meninggalkan Ramadan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah bawa aku numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Allah boleh mempertemukan kita kembali. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.